Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafarif Nurkolis, NIM 1903040107 dari kelas Seminar Informatika A. Saya akan membahas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di sekolah. Dalam perkembangan TIK, telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali pendidikan. Sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan dukungan terhadap adanya tuntutan informasi dalam sistem pendidikan. Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, tanggung jawab sekolah dalam memasuki era globalisasi yaitu harus menyiapkan siswa untuk menghadapi semua tantangan yang berubah sangat cepat dalam masyarakat kita. Dinas Pendidikan Nasional sebagai induk dari sekolah memiliki beberapa program yang berguna bagi peningkatan kualitas siswa dan sekolah dengan memanfaatkan TIK, misalnya jaringan informasi sekolah, portal bahan belajar dan jaringan komunikasi sekolah, atau media sharing ilmu pengetahuan. Untuk konsep utama teknologi pendidikan, yang pertama menggunakan berbagai jenis sumber belajar, termasuk di dalamnya berbagai macam media, peralatan manusia, teknik, metode, dan strategi pembelajaran. Kemudian ada penekanan yang berfokus pada belajar menjadi lebih menyentuh dan lebih bermakna. Lalu ada menggunakan pendekatan sistem dalam pemecahan masalah atau human learning. Untuk tahap perkembangan pendidikannya, perkembangan pendidikan yang pertama yaitu tatkala dalam masyarakat tumbuh suatu profesi baru yang disebut guru, yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan, mewakili orang tua. Kemudian perkembangan yang kedua dimulai dengan dipergunakannya bahasa tulisan di samping bahasa lisan dalam penyajian materi ajaran. Perkembangan yang ketiga terjadi dengan ditemukannya teknik pencetakan yang memungkinkan diperbanyaknya bahan-bahan bacaan. Dan perkembangan pendidikan yang keempat terjadi dengan mulai masuknya teknologi yang menghasilkan alat-alat mekanis, optis maupun elektronis. Multimedia pembelajaran bisa diartikan sebagai adanya lebih dari satu media yang konvergen, interaktif, mandiri dalam pengertian memberikan kemudahan dan kelengkapan sehingga bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Terus memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajar sendiri, memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan, dan memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Lalu untuk program multimedia sebagai media pembelajaran, pertama ada tutorial, yakni program ini merupakan program yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Kemudian ada drill and practice, ini untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan. Lalu ada simulasi, yaitu program multimedia dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Terus ada percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang eksperimen. Dan permainan, tentu saja bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran. TIK dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang dicobakan sejak tahun 2004, maka standar kompetensi mata pelajaran TIK meliputi konsep pengetahuan dan operasi dasar, kemudian mengidentifikasi komponen dasar perangkat keras dan perangkat lunak, lalu pengolahan informasi untuk produktivitas, memodifikasi dokumen, pemecahan masalah, eksplorasi dan komunikasi, membuat karya menggunakan program pengulang kata, dan menerapkan internet untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, pada intinya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Adanya internet memungkinkan kita untuk belajar kapan dan di mana saja dengan lingkup yang sangat luas. Di masa depan, arus perkembangan TIK akan melaju semakin cepat. Hal ini menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan TIK tersebut jika tidak mau ketinggalan zaman, serta untuk menghadapi tantangan global. Dengan kondisi yang seperti ini, maka pendidikan tidak akan terlepas dari internet, komputer, dan fasilitas TIK lainnya sebagai alat bantu utama dalam proses pembelajaran. Ini saya ngambil dari sumber rujukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pengajaran di sekolah dengan penulis Siregar dan Marpaung. Ya, demikian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.